Apa nih yang disampaikan ayah waktu kamu kecil? Apa yang kamu paling ingat tuh yang disampaikan oleh seorang ayah? Yang paling saya ingat sampai sekarang ini, kalau kamu udah menentukan pilihanmu di situ, ya harus kamu jalani seperti apa pahit manisnya, kamu nikmati aja. Disuruh gabung ke Madura tuh saya pertamanya kaget ya mas, kayak nggak nyangka kalau bakal Madura yang gitu mas. Ya, kita kan tahu Madura itu tim bagus, selalu di papan atas. Saya masih kaget ya waktu itu. Terus saya akhirnya berangkat ke Madura. Oke. Apa yang kamu suka dari Madura ini? Yang saya suka kekeluargaan di sini. Kekeluargaan. Batas lah, istilahnya saling merangkul di sini. Ya, saling support ya, kasih saran gitu. Kalau buat saya sih selama itu ada batasan-batasan sendiri, misalnya saya harus istirahat ya saya harus istirahat. Jadi selama ini berjalan ya nggak ada mengganggu sih, malah justru saya pengen buktiin kalau misal saya tuh bisa buat penyemangat ya. Semangat buat saya agar kedepannya lebih baik juga. Kita kembali lagi pada konten Madura United TV. Dan saya Ferdi sebagai host, dan saya juga didampingi oleh ya pemain handal kita ya. Mas apa namanya? Veda mas. Kartika Vedayanto. Ya. Benar? Oke. Veda, jadi kita ngobrol santai aja nih sekarang nih. Ya profiling lah intinya. Oke? Yang pertama nih, bisa perkenalan dulu sama teman-teman, namanya, terus dari mana asalnya. Halo, nama saya Kartika Vedayanto Putra, biasa dipanggil Veda, asal dari Semarang. Asal dari Semarang, oke. Sekarang udah umur berapa nih Veda nih? 21. 21, berarti masih tergolong pemain muda ya? Pemain muda mas. Oke. Bagaimana nih awal mulanya kamu bisa berkarir di sepak bola, Veda? Pada awalnya dulu itu sering ikut ayah latihan, jadi lama-lama sudah mulai tertarik sama sepak bola, jadi ikut sekolah sepak bola di rumah. Oh, berarti emang keturunan ya? Berarti dari orang tua emang ya? Ya bisa dibilang gitu. Oke. Dengan posisimu yang sekarang, itu apa karena keinginanmu, apa ada pelatih dulu nih yang menyarankan ke posisi itu? Awalnya dulu saya posisi gelandang, terus berubah ke posisi sekarang tuh bermula dari saya waktu di PPLP Jawa Tengah. Di situ pelatih mengarahkan saya buat dicoba menjadi pemain belakang. Dan sampai sekarang dengan posisi tersebut kamu merasa nyaman atau Ya, karena ada ini? Ya kita harus belajar sih. Jadi mulai dibiasakan, akhirnya sampai sekarang ini menjadi pemain belakang. Oke. Bagaimana nih perjuanganmu dari kecil hingga menjadi pemain profesional sampai sekarang? Ya perjuangan banyak lah, naik turunnya yang pasti. Mulai dari dulu harus merantau ke luar kota, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, tuh pasti sangat berat awalnya untuk saya pribadi, karena di umur saya yang waktu itu masih Tergolong SMP, masih muda banget ya, masih anak ya. SMP kelas 1 saya mulai keluar kota buat sepak bola dan lanjutin sekolah. Jadi seperti itu. Oke. Apa nih momen terpahit kamu yang sangat dipertaruhkan waktu itu? Momen terpahit waktu itu sih selama saya berproses di merantau jauh dari rumah, itu yang saya alami ya. Saya
uang jajan. Uang jajan. Jajannya nggak seperti apa ya, nggak banyak lah. Itu harus digunain sebaik-baiknya untuk bertahan buat 1 bulan. Oke. Jadi saya nggak bisa yang misalnya yang lain di sekolah tuh makan enak, saya cuma bisa ngelihat aja, nggak bisa beli. Mau beli juga saya kan uangnya Mas. Uang pas-pasan ya. Jadi seperti itu Mas. Oke, di sepak bola nih, apa itulah tujuan akhirmu atau cita-citamu dari kecil emang? Atau ada cita-cita lain mungkin yang masih belum tersampaikan? Kalau sepak bola ini udah jadi cita-cita saya Mas. Sejak awal saya masuk di sekolah sepak bola tuh memang sudah punya keinginan buat menjadi pemain sepak bola. Mungkin seperti idola-idola saya waktu itu. Siapa nih idolamu waktu kecil? Kalau waktu itu saya lihat Paul Scholes. Jadi saya Terinspirasi ya? ya terinspirasi dari Paul Scholes. Oke. Apa nih yang disampaikan ayah waktu kamu kecil? Kamu kalau jadi pemain bola tuh gini mungkin. Apa yang kamu paling ingat tuh yang disampaikan oleh seorang ayah? Yang paling saya ingat sampai sekarang ini, kalau kamu udah menentukan pilihanmu di situ ya harus kamu jalani seperti apa pahit manisnya, kamu nikmati aja dan jangan pernah dengerin kata orang mau bilang apa biar, tapi kamu tetap fokus pada tujuan awalmu. Oke, berarti ayah itu benar-benar mensupport ya kamu di sepak bola? Ya kalau mensupport Mas ya. Yang pasti ayah juga kan senang ada yang meneruskan ya. Oke. Di keluargamu nih ada yang nggak setuju nih dengan karirmu yang sekarang? Yang pasti namanya kalau keluarga besar sih pasti ada pasti ya, ada. Pasti ada yang turun. Kenapa enggak? Kenapa? Ya saya bilang ini udah jadi pilihan saya Mas. Jadi prosesnya seperti apapun harus saya jalani kan. Walaupun proses orang itu kan berbeda-beda. Ya ini proses saya ya seperti ini harus saya jalani. Oke. Dan kamu bisa membuktikannya ya. Ya. Nah, kamu nih pernah dipanggil timnas juga kan? Ya. Itu pas waktu umur berapa tuh dan waktu pertandingan apa itu waktu pas sama timnas? Ya waktu itu Tahun berapa itu dulu? U15 tahun 2017, terus saya sempat dipulangkan juga. Habis itu AFF U16 di Sidoarjo itu saya dapat panggilan lagi ya. Alhamdulillah dapat Kesempatan lah ya? ya kesempatan buat membela tim nasional lagi. Terus di 2020 saya ikut seleksi waktu coach Sintayong awal datang itu. Alhamdulillah masuk ke 28 yang dibawa ke Thailand pada waktu itu. Sempat berpikir nggak akan sejauh itu langkahmu di sepak bola? Yang pastinya kalau buat sampai sekarang ini masih belum menyangka ya Mas. Saya kayak berapa tahun lalu itu saya masih saya ya gimana ya, dibilang mau beli sepatu tuh juga saya susah. Terus tiba-tiba ada jalannya seperti ini ya, bisa berada di titik ini ya masih belum menyangka. Tapi kamu udah merasakan hal itu ya? Ya. Ada harapan nggak untuk kembali lagi di timnas? Pasti ada Mas. Pasti ya. Pasti ada. Bagaimana kamu bisa bergabung dengan Madura United? Nah, kemarin pas habis kontrak di Semarang terus saya sebelumnya itu masih nunggu kabar di mana saya bisa nerusin apa ya istilahnya, perjalanan saya harus kemana. Dan waktu itu Madura menghubungi
disuruh gabung ke Madura tuh saya pertamanya kaget ya Mas. Kayak nggak nyangka kalau bakal Madura yang gitu Mas. Ya, kita kan tahu Madura itu tim bagus, selalu di papan atas. Saya masih kaget ya waktu itu. Terus saya akhirnya berangkat ke Madura. Oke. Apa yang kamu suka dari Madura ini? Yang saya suka kekeluargaan di sini. Kekeluargaan. Oke. Kita para senior itu saling apa ya? Nggak ada batas lah. Istilahnya saling merangkul di sini. Ya, saling support ya, kasih saran gitu. Sering sharing juga banyak di sini kan senior yang banyak pengalaman. Jadi saya suka seperti itu. Di Madura sendiri nih, siapa nih teman akrabmu yang kau merasa nyaman gitu di Madura United? Teman akrab. Akrab semua sih. Akrab semua ya? Harus. Oke. Nah, pas waktu latihan nih Veda, pas waktu latihan, ada nggak kamu sebel ke siapa gitu? Pemain ini ngejengkelin tahu gimana gitu? Siapa nih kira-kira nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Pasti ada harusnya lah. Nggak ada, tapi udah selesai. Oh selesai. Oke, siap. Nah, kalau pas paling asik nih waktu latihan, siapa kira-kira? Yang paling asik, paling lucu lah, bikin ngakak gitu mungkin siapa nih kira-kira? Banyak ya di sini kayak ada Mas Guntur, oke. Bang Alek, Mas Rian, Mas Farudin juga. Wow. Itu yang bikin semangat juga latihan ya. Ada candaan juga di situ ya. Kami juga. Oke. Menurut Veda nih sekarang, bagaimana porsi latihan yang diberikan oleh pelatih? Ya, Pasti kan Veda sudah ada beberapa klub nih sebelum-sebelumnya, pasti sudah banyak pengalaman dengan pelatih ini. Nah, untuk pelatih yang sekarang nih, buat Veda gimana? pelatih yang sekarang bagus ya Mas, dia maksudnya pendekatan sama pemain juga bagus. Maksudnya ya kalau memang di lapangan dia seperti itu, tapi kalau di luar dia memang suka bercanda sama Ya, friendly, humble ya. Jadi emang kalau di latihan harus serius ya, fokus di latihan. Oke. Nah, sekarang nih bagaimana cara Veda nih bersaing agar bisa masuk ke line up gitu? Kalau misalkan di latihan itu saya mencoba untuk buat belajar terus, belajar dan intinya semangat aja sih waktu di latihan itu, dan terus belajar. Oke. Veda, jujur-jujuran nih sekarang nih. Emang kamu udah punya pacar? Ada ya? Ada. Ya, bolehlah di-spill nama atau asalnya dari mana gitu, ah. Soalnya banyak nih teman-teman netizen juga nanya, mau kenalan katanya juga. Jadi sampaikan juga, udah punya pacar nih, udah. Anak mana atau namanya siapa gitu. Hah? Ya, ada. Ada ya. Dari mana nih? Dari Semarang juga atau di Madura mungkin nih? Dari Jawa Timur. Ya. Oh, dari Jawa Timur. Oke. Menurut Veda sendiri nih, mengganggu atau menjadi motivasi nih buat lebih semangat lagi jika ini harus pacaran seperti ini? Kalau buat saya sih selama itu ada batasan-batasan sendiri, misalnya saya harus istirahat ya saya harus istirahat. Jadi selama ini berjalan ya nggak ada mengganggu sih, malah justru saya pengen buktiin kalau misal saya tuh bisa buat Penyemangat ya. semangat buat saya agar kedepannya lebih baik juga. Pernah nggak kayak contoh nih, kita latihan kan agak padat tuh, terus Veda jarang ngabarin juga kan ke pasangan gitu. Dia ngertiin atau kadang biasanya kan ada yang ngambek gitu kan? Oh Enggak ya? Ngertiin ya posisinya gimana ya? Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang yang tersayang? Orang tua atau orang tua, pasangan atau gimana? Terserah. Pacar atau gimana? Ya, buat orang-orang yang khususnya orang tua juga
saya pengen mengucapkan banyak terima kasih udah support saya sampai saat ini, dari saya mulai awal sepak bola sampai saat ini selalu disupport. Saya pengen mengucapkan terima kasih yang Oke. besar-besarnya. Nah, ini dengar-dengar Veda ini katanya ada keturunan nih orang Madura. Hah? Ada keturunan dari siapa nih keturunannya? Keturunan? Ah, Kalau keturunan nggak ada ya. Nggak ada. Nah, tapi berbahasa Madura bisa nih. Ya, saya belajar sedikit-sedikit dari Ah. sebelum saya kesini juga saya mulai coba-coba bahasa Madura. Oh, coba-coba aja ya. Berarti bukan ada keturunan ya? Oh, aku kira ada orang ini dekat sama orang Madura. Oke, Veda, terakhir. Apa harapanmu bersama Madura United? Harapan saya bersama Madura United ini semoga nih jadi apa ya, jadi langkah awal saya buat terus maju ke depannya, dan semoga Madura United juga dapat hasil yang baik musim ini. Jadi yang pasti itu aja sih harapan saya. Dan bisa lebih mempunyai menit bermain yang lebih banyak ya. Oke, teman-teman pecinta Manuto TV, begitulah ngobrol-ngobrol santai bersama Kartika Veda. Next kita ngobrol lagi dengan pemain yang lain, dan tonton terus konten-konten kita di Manuto TV. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.